Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Kuasa. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Kisah 4 ayat 31. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitahukan firman Allah dengan berani. Pekabaran, di gereja kita mempelajari kuasa Allah dalam kehidupan kita. Sven dan Karina tinggal di Swedia beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka masih anak-anak, mereka mempelajari bahwa Yesus akan datang segera. Ayah dan ibu mereka mulai memberitahukan kabar baik ini kepada orang lain. Tetapi hal itu bertentangan dengan hukum di Swedia untuk memberitahukan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi mereka akan dipenjara jika menentang hukum itu. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus segera datang berdoa memohon kekuatan. Roh Suci Allah memenuhi Sven dan Karina. Meskipun mereka masih anak-anak, mereka memberitahukan firman Allah dengan berani. Roh Suci memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukannya. Cerita Alkitab kita kali ini adalah tentang anggota gereja yang berdoa bersama-sama memohon keberanian memberitakan pesan Yesus. Petrus dan Yohanes memicingkan mata mereka terhadap sinar matahari yang terang benderang. Tarikan nafas yang dalam menghirup udara yang segar mengiringi langkah mereka keluar dari penjara. Mereka saling berpandang-pandangan dan tersenyum. Sangatlah indah berada di luar kembali, meskipun untuk jangka waktu yang singkat. Pada hari itu, pertemuan yang sangat penting akan diadakan. Petrus dan Yohanes diminta untuk hadir di sana. Siapakah yang mengetahui apa yang akan terjadi? Tetapi mereka tidak gentar. Mereka tahu bahwa Allah akan bersama dengan mereka. Setiap orang diam ketika Petrus dan Yohanes memasuki ruangan itu. Orang-orang berpindah tempat untuk dapat melihat mereka lebih jelas. Salah seorang pemimpin itu berkata dengan keras, "Dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak?" Pemimpin itu berbicara tentang mukjizat yang telah dilakukan sehari sebelumnya oleh Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus. Seorang lumpuh yang sangat dikenal telah disembuhkan, dan setiap orang membicarakan tentang hal tersebut. Banyak orang yang mendengar tentang mukjizat itu juga mendengar perkabaran Petrus dan Yohanes. Sekarang mereka percaya kepada Yesus. Karena hal inilah, maka pemimpin Yahudi tidak merasa senang. Petrus dengan tenang memandang kepada para pemimpin itu. Dia berbeda dengan Petrus yang beberapa hari yang lalu telah menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Sekarang dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mulai bicara. "Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah olehmu dan oleh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati." Petrus kembali menegaskan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para pemimpin itu melihat dengan takjub. Kenapa orang ini berbicara dengan tidak gentar? Para pemimpin itu memutuskan bahwa Petrus dan Yohanes sudah berubah karena mereka telah bersama dengan Yesus. Apakah yang mereka harus lakukan? Mereka tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada mukjizat. Orang yang dulunya lumpuh sekarang berdiri di situ. Dia dapat melangkah dengan senyuman di wajahnya. Para penguasa itu memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak membicarakan tentang hal itu lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes berdiri dan berkata, "Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Sekali lagi Petrus dan Yohanes diamarkan, bahkan lebih keras. Kemudian mereka dibebaskan. Para penguasa takut untuk menghukum mereka,
terlalu banyak orang di kota itu yang memuliakan Allah atas apa yang telah terjadi. Petrus dan Yohanes kembali ke tempat di mana orang-orang percaya sedang berkumpul. Mereka semua bersekutu dalam doa, meminta kuasa agar berani memberitakan firman Allah untuk lebih banyak mujizat di dalam nama Yesus. Dan Allah mendengar serta menjawab doa mereka. Segera tempat pertemuan itu berguncang seperti gempa bumi. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap orang yang ada di sana. Dan setelah itu, mereka semua mulai mengkhotbahkan pekabaran tentang Allah dengan semangat yang besar.